Salam, selamat pagi. Kita akan masuk dalam renungan harian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam 1 Samuel 23 ayat 14 sampai ayat yang ke-28. Dan yang menjadi ayat kunci, ayat emasnya terdapat di dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-14. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Tema yang saya mau ambil dari bacaan ini adalah gunung batu keluputan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa pada waktu itu Daud benar-benar dalam keadaan berbahaya. Karena apa? Karena Saul sungguh-sungguh berniat untuk membunuhnya. Dan setelah berkali-kali berhasil meloloskan diri, kali ini Daud bersembunyi di wilayah pegunungan di padang gurun Zif. Pada saat itu dia diliputi ketakutan. Tetapi Tuhan memakai Yonatan yang adalah putra Saul sendiri untuk menguatkan dan meneguhkan hati Daud. Namun ternyata beberapa orang Zif malah berkhianat dan menemui Saul dan meminta Saul untuk datang. Mereka berjanji kepada Saul akan menyerahkan Daud. Padahal Zif adalah sebuah kota milik suku Yehuda yang berarti suku Daud sendiri. Logikanya seharusnya mereka mendukung Daud sebab mereka satu suku dan juga karena mereka tahu bahwa Allah telah mengurapi Daud menjadi raja. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, Daud dan orang-orangnya, pengikutnya nyaris tertangkap. Mereka terkepung di sisi gunung, mereka sudah terdesak. Di mana secara logika manusia, pikiran manusia, Daud dan pasukannya pasti akan dihabisi oleh Daud. Karena tidak ada lagi jalan yang bisa meluputkan mereka. Mereka sudah terkepung. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini kita bisa melihat pada waktu momen pada saat kritis. Tiba-tiba seorang suruhan dari Israel membawa pesan genting kepada Saul. Di mana orang Palestina sedang menyerbu Israel. Oleh karena itu Saul pun berhenti mengejar Daud. Karena dia harus membereskan ancaman yang jauh lebih serius. Yaitu ancaman dari orang Palestina yang menyerang kerajaan Saul. Pada akhirnya Daud dan pasukannya selamat. Karena itu tempat itu dinamai oleh Daud sebagai gunung batu keluputan. Karena dia luput dari kejaran Saul. Tetapi Daud tahu bahwa Tuhan sendirilah yang bekerja. Tuhan sendirilah yang meluputkannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman Daud di Zif ini adalah merupakan gambaran kehidupan kita yang seringkali penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Kita mengalami berbagai macam ketakutan dan juga mengalami pengkhianatan. Semua situasi serba tidak pasti. Tidak ada yang dapat menjamin keselamatan kita. Tetapi ternyata Tuhan sendiri yang menjadi jaminannya. Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Hanya Dialah yang dapat meluputkan kita. Kepadanya-lah, kepada Tuhanlah harusnya kita selalu berpaut dan berserah diri. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia pasti akan menjadi selamat. Ayat Amsal 18 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, melepaskan kami dari berbagai macam pencobaan, sehingga kami dapat luput dan terbebas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.